3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bu Susan Febriantina, MPD, selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu administrasi dan kesekretariat, dan para penonton yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini untuk presentasi mata kuliah pengantar ilmu administrasi dan kesekretariatan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil project based learning kami, tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Najib Albana. Saya Safrina Primadita. Saya Tabita Salsabella Putri. Dan saya Vidya Indah Nurhafiza. Perusahaan yang kami datangi ialah Pos Indonesia di Jalan Lapangan Banteng Utara nomor 1, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dan administrator yang kami wawancarai ialah Bapak Ari Sungkono. Untuk profil administrator akan dipresentasikan oleh teman saya, Ajib Albana. Baik, terima kasih Vidya. Profil administrator. Yang pertama ada tiga bagian yang saya wawancarai. Yang pertama ada nama pendidikan terakhir, jabatan, dan when, sejak kapan administrator menjabat, dan where, di mana administrator bekerja. Oke, yang pertama, bagian pertama ada nama beliau adalah Ari Sungkono. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Ilmu Hukum di Universitas Bung Karno di Jakarta. Beliau menjabat sebagai administrator di bagian SDM karyawan. Terus di WEN, sejak 2020 beliau menjabat sebagai administrator menggantikan posisi administrator sebelumnya yaitu Pak Abdullah, dan beliau adalah karyawan termuda di posisinya. Beliau bekerja di Pos Indonesia di Jakarta Pusat. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Tabita Salsabila Putri. Oke, baik Ajib, terima kasih. Selanjutnya ada tugas pokok administrator. Yang pertama itu ada what. Apa saja tugas-tugas pokok administrator dan bagaimana tahap-tahap administrator menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Di sini ada tugas-tugas pokok administrator. Yang pertama itu mendata susunan keluarga karyawan. Data tersebut berupa informasi pribadi, kontak darurat, nomor rekening, NPWP, dan beberapa data lainnya yang memang dibutuhkan perusahaan. Selanjutnya, menyelesaikan masalah dalam pengolahan data. Jika ada masalah dalam pengolahan data, Pak Arislah yang dapat menangani masalah tersebut. Selanjutnya ada sebagai jembatan antara permintaan karyawan ke kantor pusat. Cara administrator menyelesaikan tugas-tugas pokok tersebut, yang pertama membuat data atau berkas sesuai yang diperlukan. Yang kedua, lalu melaporkannya ke Pos Indonesia di Bandung, kantor pusat. Yang ketiga, setelah kantor pusat merespon, maka tugas tersebut diselesaikan dengan tuntas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Safrina Primadita. Ya, terima kasih Tabita. Selanjutnya ada suka duka administrator. Yang pertama ada apa saja suka dan duka selama menjadi administrator dan bagaimana cara menghadapi suka dan duka tersebut. Sukanya untuk Bapak Aris adalah beliau mendapatkan amanah dari Pos Indonesia di bagian administrasi ini. Dan dukanya untuk Bapak Aris adalah keharusan beliau bekerja dengan keras hingga membuat lelah, tetapi sebetulnya ini sudah menjadi resiko untuk bekerja. Meskipun begitu, beliau harus tetap bertanggung jawab atas pekerjaannya. Kemudian, cara Bapak Aris menghadapi suka duka tersebut ialah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pekerjaan yang beliau dapatkan, serta melakukan pekerjaan tersebut dengan ikhlas dan senang hati. Tidak perlu banyak mengeluh, lebih baik beristirahat jika sudah merasa letih, lalu mengerjakannya kembali. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh
Vidya Indah. Baik, terima kasih Safrina. Selanjutnya ada tantangan ke depan administrator. Dibagi menjadi 3 bagan. Yang pertama ada what, apa tantangan ke depan administrator di bagian SDM karyawan. Yang kedua how, bagaimana cara menyikapi tantangan tersebut. Dan yang ketiga why, kenapa memilih jalan tersebut untuk menyikapi tantangan itu. Untuk tantangan ke depannya, lamanya kantor pusat dalam merespon pengajuan dari Kantor Pos Indonesia Jakarta, tetapi karyawan yang membutuhkan ingin segera diselesaikan. Seperti yang kita tahu, Pak Aris adalah jembatan bagi karyawan ke kantor pusat. Namun, masalahnya kantor pusat sering lama merespon dan itu menjadi tantangan terbesarnya. Dan bagaimana cara Pak Aris menyelesaikan tantangan tersebut atau menyikapi tantangan tersebut, yaitu dengan membuat pengajuan secepatnya sehabis permintaan diajukan dan membuat urgensi dari laporan tersebut. Itu adalah rencana beliau untuk menyikapi tantangan ke depan dari kelamaan respon kantor pusat. Dan kenapa Pak Aris memilih jalan tersebut? Itu yang pertama karena dengan membuat laporan lebih cepat dan urgensinya akan membuat pihak pusat memprioritaskan untuk merespon. Jadi, pihak karyawan yang membutuhkan atau yang menginginkan permintaan tersebut atau menunggu respon dari kantor pusat juga dapat diuntungkan. Kita sudah sampai di akhir presentasi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.